Jalan itu di pematang sawah yang sangat sunyi, sepi, wes gelap lah. Tahu-tahu saya berpapasan dengan mobil. Weh, yang kamu bonceng itu siapa? Setan ya? Saya tidak punya feeling firasat apa-apa. Saya noleh ke belakang. Ya seperti kayak orang biasa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda sehat, saya juga sehat. Semoga Anda sukses, saya juga sukses. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Manusia. Jiwa petualang, suka tantangan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Oke, sahabat Jejak Manusia, saat ini saya akan berbagi kisah nyata, kisah mistis, kisah misteri yang dialami teman saya. Seperti apa kisahnya? Simak terus videonya. Assalamualaikum. Saya mau bercerita. Saya bernama Winoto. Saya mau bercerita pengalaman mistis saya yang pernah saya alami pada waktu itu. Jam pulang kerja saya waktu pukul 11, sampai rumah jam 12 kurang 10. Tahu-tahu ada orang perempuan sama anak kecil. Dan saya merasa iba dengannya. Tahu-tahu saya tawarin untuk saya antar pulang. Katanya tetangga desa saya daerah Gresik menganti. Tahu-taunya kok nyampe Mojokerto. Lah waktu saya lewat itu firasat saya tidak ada apa-apa. Saya tawarin makan, gini sampai 3 kali. Tidak mau dia. Saya kan merasa iba dengan anak kecil yang entah haus, entah apa, tapi dianya menolak terus. Tahu-tahu di persimpangan jalan tuh di pematang sawah yang sangat sunyi, sepi, wes gelap lah. Tahu-tahu saya berpapasan dengan mobil. Weh, yang kamu bonceng itu siapa? Setan ya? Saya tidak punya feeling firasat apa-apa. Saya noleh ke belakang. Ya seperti kayak orang biasa. Sampai kedua kalinya orang tuh menegur saya, yang kamu gonceng itu siapa? Tahu-tahu tuh saya punya feeling lagi, kok punya feeling firasat berhenti. Saya alasan mau nelpon keluarga saya. Waktu itu udah pukul jam 1 malam. Saya kira ya dekat aja. Saya tanya rumahnya mana rumahnya, kata bilangnya situ mas, masih dekat situ lagi, sana lagi. Sampai beberapa kali dia bilang gitu. Tahu-tahu di perempatan gang kampung, tapi itu sunyi, terus gelap gulita. Dia tuh minta turun, ya saya turunkan. Udah sini aja mas, itu rumah saya. Ya saya turun. Saya tidak ada firasat apa-apa. Saya tanya, nanti saya pulangnya lewat mana ini? Lewat jalur ini aja, lurus. Terus lurus terus nanti ketemu jalur utama kamu. Tidak tahunya saya nengok orangnya udah tidak ada. Ya saya kira ya orang biasa, tidak tahunya saya diikuti sama orang. Ya tahan itu tak apa. Tak kira orang biasa. Tahu-tahu saya kok tidak enak. Sampai di pikiran saya itu di jalur utama. Saya tanya orang, Pak ini jalur daerah mana? Ini mau Mojokerto. Saya arah kemana ini? Kalau arah mengantik ya lewat sini aja. Itu orang penjual tahu tidak yang tanya. Tak tahunya itu udah wilayah daerah Dawang Blandong, kan jauh dari wilayah daerah saya menganti. Kira-kira berapa kilo pak? Ya ada kalau sekitar 35 kiloan. Ya, saya kira orang biasa, tidak tahunya ya, kayak diikuti barang tahu. Ya pandangan saya itu seperti orang biasa, tapi orang lihat dia bilang setan. Saya tuh sampai nengok, tidak enak. Sampai 2 kali saya ditegur orang kayak gitu. Yang pertama itu mobil ya? Iya, yang pertama mobil. Terus yang kedua
saya firasat lagi kok orang sepeda motoran bilang itu setan yang kamu bonceng. Saya tengok, ya kayak orang biasa, mungkin penglihatan saya udah dibutakan sama dianya. Ya, tahunya kayak orang biasa. Tahu saya waktu nelpon lihat anaknya itu matanya tuh kayaknya pandangan ke saya itu tidak enak, kayak mendelik gitu loh, melorok itu ya, melorok gitu. Iya. Terus kok beda dengan anak lain gitu. Iya. Saya takut, saya lihat pandangi kakinya, tahu saya curiga dengan anaknya itu. Iya. Anaknya kira-kira usia berapa itu? Ya, seusia mungkin antara 2 tahunan. Terus kalau dilihat dari tempatnya tuh tidak mufakat lah. Masa ada jalur utama dia ajak lewat pematang sawah perkampungan, jalannya sunyi, di samping itu sepi, gelap, penerangan lampu jalan tidak ada sama sekali. Saya tidak ada firasat apa-apa, saya merasakan iba kan, dia kan membawa iba karena melihat dari anak itu ya, dari anak kecil yang dibawa itu. Kalau saya tidak ada rasa iba ya, tidak saya antar. Sampai tolong ya. Iya, tidak saya tolong. Jadi tujuan sampean baik karena iba dengan anak kecil hati, sampean tolong, sampean antar. Iya. Katanya dekat. Tahu-tahu ternyata sampai di situ iya. Terus sampai di Dawar Blandong. Sampai di wilayah Mojokerto. Wilayah Dawar Blandong. Iya, itu sangat jauh ya. Sangat jauh, 35-an, hampir 40 lah. Iya. Itu perkiraan saya. Terus saya tanya sama orang yang saya antar itu, bilangnya, nanti saya lewatnya mana? Wes ngikuti jalan lurusin aja, nanti ketemu jalur utama. Dia tidak nolak, saya taruh gini udah tidak ada orangnya. Saya malah merasa merinding. Iya, bulu kudus saya merinding, mengkorok. Karena setelah berpapasan 2 kali dengan pengendara, katanya siapa yang kamu bonceng itu hantu, itu setan gitu ya. Setan, dia bilang bukan hantu, bilang setan. Tapi saya tengok pandangan saya seperti orang biasa. Terus sampai kedua kali, yang kedua tuh malah sepeda motor, dia bonceng, kamu bonceng siapa? Setan ya. Saya tengok lagi orangnya, kok kayak orang biasa. Tahu-tahu saya punya firasat untuk nelpon istri saya. Waktu itu udah menunjukkan pukul 1 dini hari. Nah, saya nelpon, yang menerima pada waktu itu anak saya. Saya pulangnya agak terlambat, ini ngantar anak orang mau pulang ke rumahnya, katanya daerah kampung sebelah, daerah wilayah Mengantis itu. Nggak tahunya sampai wilayah Dawar, nak. Saya bilang ke anak saya gitu, oh ya nggak apa-apa ya, nanti saya sampaikan ke ibu, bilang gitu. Tahu-tahu sampai di rumah saya jam 2 lebih 15 menit, ya kan 12, perjalanan hampir 2 jam lebih. 2 jam lebih. Iya. Nggak tahunya saya nggak diikuti barang begitu. Tapi ya punya saya kayak orang biasa, padahal saya melihat kayak orang biasa. Tapi saya curiga dengan anaknya yang gendong itu dia melerok mencicil gini kak, padahalnya sinis ke saya anaknya itu. Tapi enggak bilang apa-apa ya? Enggak, guys, diam ucap kata apa-apa, diam cuma. Iya, melihat pandangan ke saya tuh kayak mendelik gitu. Saya kan ya takut tuh, kok beda dengan anak lain, anak ini pandangannya. Nah, terus saya sampai dia bilang, udah tuh tempat saya itu jam depan situ. Jam depan tuh udah ada penerangan lampu sama sekali, gelap gulita gitu. Memang waktu itu musim hujan ya, habis hujan ya, disepi orang ya. Iya, sepi wes pokok. Iya. Sunyi lah. Sepi, daerahnya sepi. Saya berpapasan waktu itu aja mobil sama sepeda, bilangnya ya gitu. Kamu gonceng siapa? Setan ya. Saya tengok gini yang mobil.
tak lihat ya kayak orang biasa. Taunya ada berpapasan lewat sepeda motor lagi bilang gitu. Tengok ya sama Iya. kayak orang Di biasa. berpapasan dengan mobil bilangnya kamu bonceng setan. Iya. Terus berpapasan dengan sepeda motor Iya. bilangnya sama, hampir sama ya. Hampir Iya. sama dengan bilang setan. Bilang Terus saya setan. punya firasat, nelpon sama istri saya yang Oh, iya. menerima anak saya. Iya, iya. Nah, dia nanti saya bilangnya sama ibu, bilang apa? Wah, tahu nyampe di rumah itu jam 2:15 saya nyampe di rumah itu. Ya, sampai subuh lah. Iya, iya. Habis gitu saya tidak bisa tidur sampai pagi. Tahu-tahu tarkim terus ketiduran saya. Kok saat tarkim itu mikirin orang itu tadi, siapa yang bonceng? Orang bener apa orang? Baru sadar ya, baru sadar kalau saya, itu iya. kemungkinan besar bukan orang biasa ya. Iya. Mungkin orang sosok misterius Iya. atau makhluk gaib ya. Astra ya? Iya. Tahu-tahu sampai saya pikiran itu sudah karu-karuan ya. Sampai tahu-tahu saya ketiduran habis tarkim kok itu, habis tarkim subuh itu. Nah, setelah tarkim abdan itu sudah saya enggak ingat apa-apa, ketiduran saya. Cerita saya seperti itu dan real murni dari cerita saya yang sebenar-benarnya. Kisah nyata ya. Kisah nyata ini. Kisah misteri. Yang kisah nyata misteri yang saya alami pada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.